Shalom, saudaraku dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudaraku dalam Tuhan, beberapa waktu terakhir ini, banyak orang di luar sana yang sebenarnya mereka bukan agama Kristen, mempertanyakan tentang keilahian Yesus. Mereka sering bertanya, di mana buktinya di dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan? Saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan ini, buat saudara yang pernah menanyakan hal itu, di mana buktinya di Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan? Dengarkan ini baik-baik. Simak ini baik-baik. Ini buktinya bahwa Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan dengan menjamin keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara dalam Tuhan, dengarkan ini sejenak dan lihatlah bagaimana Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang menjamin keselamatan. Injil Yohanes pasal 14. Perikop rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sebab sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan padamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dia yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ayat ini merupakan bukti bagi kita bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa dan juga Allah yang sudah menjamin kehidupan orang yang percaya kepadanya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, kalau orang di luar sana bertanya, di mana buktinya di dalam Alkitab Yesus menunjukkan diri sebagai Tuhan? Saudaraku dalam Tuhan, apalagi yang harus dipertanyakan kalau Yesus sudah menjamin keselamatan? Siapa sih pemimpin di dunia ini yang mengatakan hal ini? Yang berani mengatakan bahwa dia menjamin keselamatan orang yang percaya kepadanya selain daripada Yesus sendiri? Hanya Yesus yang berani berkata bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Hanya Yesus yang berani menjamin, ya, jikalau kamu meminta
sesuatu kepadaku, maka aku melakukannya. Karena kenapa? Karena Yesus mampu melakukan segala keajaiban. Karena dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Di luar sana ada orang yang berkata bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan di tahun 325 Masehi. Tetapi di kesempatan ini, Yesus membantah hal itu dengan mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Yesus menunjukkan kesetaraan dengan Bapa. Yesus menunjukkan kesetaraan dengan Allah, saudaraku dalam Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi mereka yang mengatakan bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan. Itu hanya klaim kosong. Di kesempatan ini, ya, di dalam Alkitab, Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan dengan mengatakan dia dan Bapa adalah satu. Dia dan Bapa adalah setara. Ya. Jikalau Bapa Allah, dia adalah Allah, saudara dalam Tuhan. Ini jelas di dalam firman Tuhan. Ya. Di ayat pertama juga, janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Di kalimat ini Yesus menjamin keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Ya. Di tempat aku berada, kamu pun berada di situ. Tempat di mana? Sorga. Yesus pergi kepada Bapa, Yesus pergi ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Berarti kelak ketika dia datang kedua kalinya, dia membawa kita orang yang percaya kepadanya masuk ke dalam sorga, masuk ke dalam tempat yang dia sediakan. Silahkan saudara tidak percaya Yesus, silahkan saudara mengatakan Yesus bukan Tuhan, tetapi ayat Alkitab mencatat bahwa Yesus Tuhan. Yesus adalah menjamin keselamatan orang yang percaya kepadanya. Ya. Yesus melakukan segala keajaiban. Yesus juga mengatakan dia dan Bapa adalah satu, menunjukkan kesetaraan dengan Bapa, dengan Allah. Ya. Dan Yesus berkata, dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Jadi, sekali lagi, tidak ada alasan bagi mereka yang beranggapan Yesus bukan Tuhan. Karena Alkitab sudah mencatat keilahian Yesus. Alkitab sudah mencatat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Yesus menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Yesus adalah Allah yang berkuasa. Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita dan mengingatkan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Melalui kematiannya dan kebangkitannya dari antara orang mati, dia memenangkan kita dari belenggu dosa. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara dalam Tuhan, silahkan like video ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.